Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin muslimat Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan memujinya, dengan mengagungkan namanya. Malam hari ini kembali Allah memberikan nikmat dan karunia untuk kita, memberikan rahmatnya untuk kita, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para malaikat-malaikatnya untuk menaungi kita, melindungi dengan sayap-sayapnya, merahmati kita, mendoakan kita, beristighfar untuk kita, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan masuk di pintu gerbang Dzulhijjah. Di sana banyak amalan-amalan mulia, dan ketika amalan itu disebut, maka ada satu tokoh, ada satu figur, yang figur itu adalah bagian dari puncak keteladanan. Itu nama agung Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka malam hari ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang sirah beliau Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana kalau kita berbicara tentang syariat kurban, syariat haji, itu pasti dikaitkan dengan nama beliau. Bahkan tidak hanya nama beliau, itu dikaitkan dengan ala Ibrahim, keluarga beliau. Bapak Ibu, kita akan mulai dengan satu ayat, dan ayat ini adalah ayat haji, yaitu surah Al-Hajj ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi wastabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min kharaj millata abiikum Ibrahim wassammakumul muslimin min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada' 'alan nas. Fa'aqimus shalah wa atuz zakah wahtasibu billahi maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Mari kita renungi ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Allah berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjihadlah pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Makna jihad yang sebenar-benarnya ini, itu jihad dengan lisan, dengan jiwa dan raga, dengan harta. Itu makna jihad yang sebenar-benarnya. Dan ini
semakna dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 102, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Jadi jihad dan takwa itu tidak boleh main-main. Harus benar-benar utuh, harus benar-benar kafah. Lisan, hati, jiwa itu semua bersatu. Kemudian di kalimat selanjutnya, wastabaku, Allah telah memilih kalian. Ini maknanya kalian itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi umatnya Nabi Muhammad ini umat di atas seluruh umat yang lain. Dan artinya bahwa Allah memuliakan umat Nabi Muhammad melebihi umat-umat terdahulu. Salah satu contohnya adalah bahwa surga itu diharamkan bagi umat lain sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti Bapak Ibu yang pertama kali umat yang masuk surga itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan syariat-syariat di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi itu adalah syariat yang sangat sempurna. Sangat sempurna dibanding syariat nabi-nabi dan umat-umat sebelumnya. Wa ma ja'alakum fid-din min kharajin. Dan dia Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini kesempitan. Jadi agama ini Bapak Ibu diturunkan untuk kita melalui Nabi Muhammad SAW, itu tujuannya tidak untuk menyusahkan manusia, tidak untuk menyempitkan urusan manusia, membuat manusia susah, tidak. Tapi agama ini, agama yang diturunkan oleh Allah, tujuannya adalah memudahkan manusia. Yaitu Allah tidak membebankan kepada umatnya apa-apa yang tidak mampu ia kerjakan. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang akan memberikan manfaat. Dan apa-apa yang dilarang oleh Allah itu semata-mata akan membawa mudarat untuk umatnya. Makanya kita perhatikan Bapak Ibu, kalau di dalam syariat sholat misalnya, kalau kita melakukan perjalanan jauh, ya kalau di dalam fikih Syafi'i, Imam Syafi'i itu minimal 80 mil, ya, maka kita boleh untuk menjamak sholat atau mengqasar sholat. Atau orang yang sholat dalam posisi perang, disebut sebagai sholat khauf. Itu satu rukun sholat, satu sholat itu. Misalnya sholat zuhur itu bisa dikerjakan, sebagian ulama mengatakan dengan satu rakaat saja. Dan itu bisa berpindah-pindah arah di atas kendaraan. Kadang kendaraannya menghadap ke arah kiblat, kadang kendaraannya membelakangi arah kiblat, diperbolehkan. Itu salah satu keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk syariat. Atau orang yang tidak mampu untuk berdiri ketika sholat, dia boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk, dia boleh berbaring atau memiringkan salah satu anggota badannya, diperbolehkan. Ya. Ini bagian-bagian bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada umatnya. Dan Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan begini Bapak Ibu, aku ini diutus Allah dengan membawa agama Islam yang hanif dan penuh toleransi. Jadi
apa-apa yang dibawa oleh Nabi itu selain peringatan, Nabi juga menjadikan agama dakwah itu sebagai kabar gembira. Ya, kabar gembira. Suatu hari Nabi Muhammad SAW ini pernah mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ansari ke Yaman untuk mendakwahi orang-orang Yaman yang belum masuk Islam. Maka salah satu nasihat Nabi adalah yassiru wa la tu'assiru wa bassiru wa la tunaffarriqu. Berilah kemudahan dan jangan menyusahkan. Berilah kepada mereka kabar gembira dan jangan kalian membuat mereka itu lari. Dikarenakan takut. Ya. Jadi ini Masya Allah, Islam ini memberikan panduan kepada kita bahwa ketika berdakwah itu jangan sampai yang didakwah itu justru malah lari. Ya. Caranya apa? Dengan memberikan kabar gembira kepada mereka. Ya. Bahkan kata Islam itu adalah maknanya damai, memberikan kedamaian, itu Islam. Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala beliau memberikan penjelasan. Maksudnya dakwah memberikan kabar gembira ini, dai harus bisa menarik hati orang lain yang baru mendengar Islam, ya, atau mereka yang baru mengenal Islam, atau mereka yang baru masuk Islam, ya, agar mereka ini tertarik dan tidak boleh bersikap keras terhadap mereka di awal-awal dakwah. Demikian pula ketika menolak perbuatan maksiat yang mereka lakukan, itu dengan kalimat-kalimat yang lemah lembut, agar mereka ini tidak lari menghindar dari dakwah Islam. Demikian pula Bapak Ibu, kalau kita mengajarkan ilmu, ya memang harus bertahap, harus sabar. Namanya orang baru masuk Islam, ya pelan-pelan bertahap, ya, sampai kemudian mereka ini bisa memahami Islam juga secara bertahap. Di antara kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW bahwa beliau ini menggunakan metode tafsir dalam membangkitkan semangat agar sahabat-sahabat Nabi itu tetap istiqomah dan rajin dalam ketaatan. Di antara yang dicontohkan oleh Nabi, Basyiril musa'ina fid dhalimin illa masajid bin nur at-tani yaumil qiyamah. Nah, ini Masya Allah. Ini kita ini sedang berada di masjid, ya. Alhamdulillah mungkin ada sebagian dari kita yang rumahnya dekat, ada yang jauh sekian gang dari masjid ini. Tapi jangan bayangkan keadaan masjid di zaman Nabi dulu, Bapak Ibu, tidak seperti hari ini. Dulu jalan-jalan di Madinah itu gelap sekali. Jadi untuk datang ke masjid itu memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Ya. Maka kata Nabi, mereka yang berangkat ke masjid waktu itu dikatakan, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Jadi kasih kabar gembira. Kamu mungkin hari ini berjalan ke masjid dengan cara tertatih-tatih, bisa kamu terjatuh karena ada lubang di depan, karena gelapnya. Tapi yakinlah apa yang kamu lakukan ini itu akan memberikan wasilah nanti di hari kiamat. Allah akan memberikan cahaya untukmu. Jadi gelapnya orang berjalan ke masjid itu Allah akan memberikan cahaya di hari kiamat. Pernah suatu hari Nabi ini bersama para sahabat sholat Isya, Bapak Ibu. Ya. Maka sebelum Nabi meninggalkan mereka, Nabi berkata, bergembiralah kalian, sesungguhnya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada seorang pun
yang sholat saat ini kecuali kalian. Ya. Jadi orang bisa sholat itu, kemudian bisa berjamaah di masjid, itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya ada ketika orang ini mendapatkan musibah sakit. Musibah sakit Bapak Ibu. Ada seorang wanita bernama Ummu A'la yang sakit. Kemudian Nabi datang kepada beliau dan memberikan kabar gembira. Kata Rasul, "Absiri ya Ummul A'la, fa inna maradal muslim yudhibu khatayahu kama tudhibun nar khabasal hadid." Bergembiralah wahai Ummul A'la, maka sesungguhnya sakitnya seorang muslim itu menghapuskan segala kesalahannya. Dosanya digugurkan. Ya. Sebagaimana api menghilangkan karat di dalam besi. Jadi orang sakit ya sedih, betul, sedih. Dia harus berobat ke sana kemari. Ada duit yang harus dikeluarkan sekian juta, sekian rupiah untuk sembuh. Ya. Dia mungkin tidak bisa sholat dengan sempurna. Tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, sedih. Tapi ternyata dalam kesedihan itu ada kegembiraan di dalamnya. Ketika mereka ridho dengan ujian itu, maka Allah akan bersihkan dosa-dosanya. Ada seorang ibu-ibu, Bapak Ibu, itu datang ke Nabi. Beliau ini punya, mohon maaf, penyakit epilepsi, penyakit ayan. Dia datang ke Nabi minta didoakan. Ya Rasulullah, tolong doakan saya. Saya ini kalau pas penyakit ayan saya ini kambuh, ya saya pingsan, kemudian tanpa sengaja itu saya membuka aurat saya, auratnya kelihatan. Maka tolong doakan saya agar sembuh. Kata Nabi, wahai fulanah, apakah kamu ingin aku berikan sesuatu kabar gembira kepadamu? Kalau kamu mau, kamu tetap dengan penyakitmu itu, tapi Allah akan memberikan jaminan surga kepadamu. Kalau kita punya penyakit kayak gitu, mohon maaf ya. Kemudian ini Nabi itu kalau berdoa pasti diterima oleh Allah, ya kan? Orang ini datang ke Nabi, tapi Nabi memberikan dua pilihan. Kalau kamu mau tak doakan, kamu akan sembuh. Tapi kamu mau tidak aku berikan pilihan lain? Kamu tetap dalam penyakitmu itu, tapi Allah jamin kau masuk surga. Kira-kira pilih mana? Pilih mana kira-kira? Itu gak gampang loh, penyakit epilepsi itu mengerikan. Kalau pas kamu itu kasihan betul. Kasihan. Ternyata ini wanita dengan iman yang luar biasa, Bapak Ibu. Kata wanita itu, ya Rasulullah, ya sudah, biarkan saya sakit, tapi tolong doakan saya. Ketika penyakitku ini kambuh, tolong jangan sampai saya membuka aurat saya. Wanita muslimah ini, Masya Allah, tidak apa-apa saya sakit, tapi kalau pas kambuh, tolong saya jangan menunjukkan aurat saya, tutup aurat saya, kata wanita itu. Itu Masya Allah. Ini adalah bagian dari kabar gembira. Ada peristiwa lagi tentang Zaid bin Arqam. Beliau pernah menulis surat kepada Anas bin Malik yang saat itu ada salah satu anaknya yang terbunuh di dalam peristiwa Harrah. Kemudian namanya orang tua, Bapak Ibu, anaknya meninggal itu pasti sedih, pasti sedih. Rasul aja ketika ditinggal di Uhud menangis, sedih. Namanya orang tua. Itu bukti bahwa orang tua itu punya rasa kasih dan sayang untuk anaknya. Zaid bin Arqam ini nulis surat untuk menghibur Anas bin Malik. Kata beliau, wahai Anas, aku menulis surat ini untuk memberikan kabar gembira kepada engkau bahwa aku pernah
mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ighfir lil unsar wa li anba'il ansar wa li anba'il abna'il ansar. Ya Allah, ampunilah kaum Ansar, anak-anak kaum Ansar dan cucu-cucu dari kaum Ansar. Jadi Anas bin Malik itu orang Ansar, orang Madinah, ya. Maka anaknya itu adalah anak-anak kaum Ansar. Dan Nabi pernah mendoakan, kata Zaid bin Arqam, bahwa seluruh anak-anak dari kaum Ansar, orang-orang Madinah, sahabat-sahabat Nabi, bahkan sampai cucunya, itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita kemarin melewati ayat-ayat Ramadan, itu ada kalimat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah itu menghendaki kemudahan dan Allah tidak pernah menghendaki kesukaran bagi umatnya. Ya, ini kalimat ini sering kita dengar, ya. Tapi untuk urusan aplikasi memang harus dipelajari lagi. Ya, bahwa apa yang kita hadapi di dunia ini semua mudah, Bapak Ibu. Ini jaminannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan bahwa Allah menghendaki kemudahan lewat agama ini dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagi hamba-hambanya. Ini ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya ini adalah pembahasan yang akan kita bahas meskipun cuma beberapa menit, ya. Kata millata abikum Ibrahim. Millata abikum Ibrahim, dan ikutilah agama orang tuamu Ibrahim, agama ayahmu Ibrahim. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, itu menyebut Nabi Ibrahim itu ayah kita. Ayah kita. Maknanya, kalau kita ingin menjadi ayah yang baik, ayah yang bisa diteladani, ayah yang bisa menjadi rujukan untuk anak keturunan kita, kita disuruh belajar sama Nabi Ibrahim AS. Ini puncak keteladanan, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu secara khusus menyebutkan bahwa Ibrahim itu ayah kalian. Ibrahim itu ayah kalian. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu kalau membaca zikir pagi, itu salah satu kalimat yang kita ucapkan adalah asbahna ala fitratil Islam, ya, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dinabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan zikir pagi itu menyebutkan bahwa kami mengikuti agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami mengikuti milah ayahku Ibrahim alaihissalam. Jadi ini semakna dengan firman Allah tadi bahwa ayah kita itu adalah Ibrahim alaihissalam. Kemudian suatu hari, Bapak Ibu, Nabi ini pernah datang kepada cucu beliau Hasan dan Husain. Kemudian Nabi berdoa untuk mereka. Doanya adalah a'udzu bikalimatillah tammat min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin la'amatin. Kata Nabi, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang telah sempurna dari godaan syaitan, binatang-binatang beracun, dan dari pengaruh ain yang buruk. Begitu selesai berdoa, apa kata Nabi? Nah, Hasan Husain, ini adalah doa ayahmu Ibrahim ketika mendoakan anaknya Ismail dan Ishak. Nabi menyebut kembali Ibrahim sebagai ayah kita. Ya.
Dan ini menarik Bapak Ibu. Dan ini mestinya doa yang senantiasa dipegang oleh seorang ayah dan seorang kakek, nenek dan ibunya. Tadi doa ini langsung diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, agar Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna itu menjauhkan kita dari godaan syaitan. Jadi mendidik generasi itu Bapak Ibu, itu awalnya adalah menjauhkan generasi kita dari syaitan. Jadi apa-apa yang dilakukan syaitan jangan dilakukan oleh anak-anak kita. Jangan pernah dilakukan oleh keluarga kita. Ya, itu penting. Maka tidak mungkin akan lahir generasi yang baik kalau ternyata di dalam keluarga itu apa yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Ya, nggak bisa. Ya. Kemudian Nabi minta lewat doanya Nabi Ibrahim itu agar anak-anak kita dilindungi dari binatang. Zaman Nabi dulu mungkin ada binatangnya singa, ya. Singa, serigala. Tapi hari ini Bapak Ibu mohon maaf, itu binatang sekecil nyamuk itu bisa mengatakan orang mati. Ya. Maka ini doa yang mesti kita amalkan setiap hari untuk anak cucu kita. Termasuk di dalamnya adalah doa agar anak cucu kita dihindarkan dari penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Apa penyakit ain Bapak Ibu? Penyakit ain itu penyakit yang muncul karena pandangan mata. Bisa dua hal. Satu, pandangan mata karena takjub. Yang kedua, pandangan mata karena hasad atau dengki. Nah, kita punya cucu cantik, Pak. Cucu kita ganteng gitu. Kemudian ada orang melihat cucu kita yang ganteng, yang cantik itu sampai takjub, kagum. Tapi orang itu lupa membaca subhanallah, tidak membaca masya Allah. Itu cucu kita bisa tiba-tiba sakit, Pak. Tiba-tiba sakit. Ya. Ada seorang sahabat Nabi itu pas mandi Bapak Ibu. Karena sahabat ini kulitnya itu bersih, putih, bersih Pak. Tiba-tiba dia terserang penyakit gatal sampai kulitnya itu melepuh Pak. Kemudian datang ke Nabi mengajukan, ya Rasulullah ini kok saya begini nih, gatal-gatal nggak sembuh-sembuh. Maka Nabi Muhammad SAW menanyakan, siapa orang terakhir yang melihatmu ketika kamu membuka baju sehingga orang melihat kulitmu itu? Maka diumumkan kepada sahabat Nabi. Ternyata ada seorang sahabat yang pernah melihat dan kagum melihat kulit si sahabat ini. Sampai kemudian sahabat ini sakit, gatal-gatal gak sembuh-sembuh. Maka yang dilakukan Nabi adalah kamu berwudu, wudulah kata sahabat yang melihat tadi. Kemudian sisa wudunya itu, bekas sisa wudunya itu disuruh mandi buat sahabat yang sakit tadi Pak. Maka kemudian sembuh. Ya, itu penyakit ain. Atau sebaliknya, penyakit itu hadir karena pandangan mata jahat. Anak kita kebetulan lewat di tetangga kita Pak. Ya, dan tetangga kita itu sudah bermasalah sama kita. Nah, ini kebiasaan kita Pak ya. Itu konfliknya sama orang tuanya, anaknya dikatut-katut ini kesalahan kita ya. Itu lewat, itu tetangga yang punya konflik sama kita mandang cucu kita atau anak kita itu dengan pandangan hasad, pandangan dengki. Itu bisa sakit Pak. Itu namanya penyakit ain. Maka ini doa ajaib yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kita, dan mudah-mudahan Bapak Ibu tolong nanti dihafalkan ya. Diamalkan doa ini. Itu ayat Masya Allah. Bahkan Nabi menggunakan doa ini. Nah, ini doa ayahmu Ibrahim untuk anaknya Ismail dan Ishak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya akan saya bacakan
dua surah, yang dua surah ini hampir mirip gitu ya. Kalau kita baca terjemahannya sama terjemahannya, tapi sesungguhnya dua surah ini berbeda maknanya, berbeda waktunya, dan berbeda keadaannya. Nah, ini pentingnya sekali lagi belajar tentang tafsir Quran. Ayat yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 126. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ فَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, surah Ibrahim ayat 35. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Di awal itu kan sama itu ya. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. Tapi yang kedua, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. Apa bedanya, Pak? Bedanya apa? Yang satu pakai alif lam, yang satu tidak pakai alif lam. Tapi kalau diterjemahkan sama ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman. Ya kan? Yang satu pakai alif lam, yang satu tidak pakai alif lam. Apa bedanya? Para ahli tafsir mengatakan bahwa alif lam itu ajaib. Ini pentingnya belajar sirah, belajar tafsir. Jadi kenapa di surah Ibrahim, di surah Al-Baqarah itu tidak pakai alif lam? Karena makna kata balada tidak pakai alif lam itu negeri yang belum diketahui. Misalnya Bapak Ibu ini pergi ke suatu tempat yang asing, mungkin tempat itu belum ada di peta, sehingga belum ada namanya. Tidak ada penduduknya, tidak ada kehidupan di sana. Itu makna baladan. Ya. Tapi kalau disebut baladan pakai alif lam itu sebuah negeri yang pasti, yang definitif. Ini Indonesia misalnya, atau Seruni disebutkan. Ya. Karena ternyata ayat yang pertama tadi di surah Al-Baqarah itu adalah kedatangan pertama Nabi Ibrahim ke kota Mekah yang saat itu belum ada kehidupan. Maka tidak menggunakan alif lam. Tapi ketika sebuah negeri itu sudah ada penduduknya, artinya di sana sudah ada kehidupan, maka digunakan alif lam di situ. Bisa dipahami Bapak? Ya. Nah, ini bedanya alif lam sama ada alif lam. Nah, doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah doa yang dipanjatkan oleh beliau ketika beliau ini menyampaikan doa-doa berikutnya. Nah, ini penting Bapak Ibu. Nabi Ibrahim minta apa di dalam ayat ini Bapak Ibu? Minta apa tadi? Minta diberikan rasa aman. Maka ini pelajaran penting buat kita semua ya, kakek, nenek, ayah sama ibu, bahwa pendidikan pertama untuk mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang luar biasa itu, rumus pertamanya adalah membuat rumah kita itu aman dan nyaman. Kalau seorang suami Pak itu enggak betah di rumah, pengennya keluar dari rumah, ditambah lagi istrinya juga sama, pengennya keluar, lebih nyaman di luar bersama kelompoknya di luar sana daripada di rumah. Ditambah lagi anak-anaknya juga gak terasa, itu berarti rumah kita bukan rumah yang nyaman. Kalau rumah kita ini rumah layaknya surga, namanya surga,
Sejauh apapun kita keluar, itu pasti kami pengen pulang ke rumah, betul? Maka ini, masya Allah, kata betah di rumah itu dua pelajaran mahal sekali. Ya, makanya Bapak bisa ukur nanti. Saya ini lebih kerasan tinggal di rumah atau di luar. Tapi kalau rumah itu layaknya surga, ya kan? Maka kita akan pengen kembali kangen ke rumah. Tapi kalau rumah kita itu neraka, siapa yang mau pulang ke neraka? Gak betah Pak. Jadi ini bukan urusan lapang sempitnya rumah, bukan. Bukan berapa meter ukuran rumah kita, bukan. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW sampai sampaikan, wa ayyasuka baituk, kata Nabi, hendaklah rumahmu itu cukup untuk menampungmu. Maknanya bukan rumah kita harus luas, enggak Pak, enggak. Sekarang rumah Nabi itu ukurannya berapa Pak? Ukurannya berapa Pak? Itu seluas kamar kita Pak. Bahkan mungkin lebih luas kamar kita. 4x4 rumah Nabi. Itu satu rumah. Maka Allah itu tidak menyebut rumah Nabi itu sebagai rumah, bukan. Tapi disebut sebagai bilik, kamar. Ya. Kamar-kamar mulia. Kita lihat rumah sekecil itu bisa membuat penghuni rumahnya itu nyaman tinggal di dalamnya. Masya Allah. Ya. Jadikanlah rumahmu itu cukup untuk menampung. Kalau kita memang punya rumah yang luas, alhamdulillah. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah rumah luas kita itu menjadi surga untuk kita? Menjadi surga untuk istri atau anak-anak kita? Kan begitu Pak. Ya. Makanya ini tugas seorang ayah, tugas seorang kakek, bagaimana menjadikan rumah itu bisa terasa aman dan nyaman sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau sudah aman, nyaman itu enak Pak. Ya. Tapi kalau rumah itu bagaikan neraka, maka itu akan sulit seorang ayah untuk mendidik generasinya di rumah. Susah sekali. Dan Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, diijabah oleh Allah. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 67, Allah berfirman, awalam yaru anna ja'alna haraman aminna wa yutakhattafun nas min khawlihim. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman. Kemudian di surah Al-Imran ayat 96, inna awala baitin wa du'alin nas lalladhi bibakatta mubarakah wa hudalil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang ada di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana aminna walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya adalah makam Ibrahim. Barang siapa yang memasuki Baitullah maka amanlah dia. Ini satu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Mekah, negeri yang didoakan Nabi Ibrahim alaihissalam, itu akan menjadi negeri yang aman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada satu pelajaran lagi dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Dhariyat, ya, ayat 24 sampai 27. Itu bercerita tentang Nabi Ibrahim kedatangan tamu, Bapak Ibu. Kata Allah, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu para malaikat-malaikat yang dimuliakan. Ingatlah
ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salamun. Malaikat masuk mengucapkan salam. Nabi Ibrahim menjawab apa Bapak Ibu? Salam. Ini adab. Ya. Ternyata kata salaman itu dijawab dengan kata salamun. Salamun itu lebih mulia daripada salam. Ya. Makanya ini menjadi konsep bagi orang-orang beriman. Ketika orang ini memberikan kebaikan untuk kita, maka balaslah kebaikan itu dengan yang lebih baik. Tapi kalau tidak mampu ya setara. Ya. Kalau tidak mampu lagi, maka doakan mereka dengan doa yang baik. Yaitu adab di dalam Islam. Malaikat mengatakan salaman, Nabi Ibrahim menjawab salam. Kata Nabi Ibrahim, kalian ini adalah orang-orang yang tidak saya kenal. Ya. Maka kemudian Ibrahim ini keluar dari ruang tamunya secara diam-diam, datang kepada istrinya, membisikkan sesuatu, kemudian ternyata istrinya ini apa ini? Bakar anak sapi, dipanggang anak sapi, diam-diam. Ya. Begitu sudah matang kemudian disuguhkan. Ini juga ada luar biasa, Pak. Ya. Kita ini kalau ada tamu kan kita nanya gitu, mau minum apa Pak? Gitu ya. Teh, susu atau air putih kan gitu. Ternyata ini nggak berlaku bagi Ibrahim. Ibrahim itu punya jiwa yang halim, yang halus gitu ya. Sampai kemudian dia tidak mau tamunya ini merasa direpotkan. Maka dia meninggalkan tamu dengan diam-diam. Tiba-tiba makanan itu datang dan disuguhkan. Ya. Begitu disuguhkan, ayo silahkan kalian makan. Ya, namanya malaikat, nggak mau makan, nggak mau minum. Ibrahim ketakutan. Kok tidak mau makan ini? Ternyata mereka memberikan kabar, wahai Ibrahim, sesungguhnya saya ini adalah para malaikat. Dan malaikat itu nggak makan dan minum. Ya. Aku ini diutus oleh Allah untuk mendatangi kaumnya Lut alaihissalam. Jadi Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu sepupuan, ya, dan mereka hidup satu zaman. Ya. Kemudian yang luar biasa adalah malaikat mengabarkan kepada Ibrahim, beritahukan istrimu wahai Ibrahim bahwa sebentar lagi dia akan memiliki anak, namanya Ishak. Ya. Dan Bapak Ibu tahu, ketika Nabi Ibrahim memiliki anak Ishak itu usia Nabi Ibrahim itu 99 tahun. Ketika memiliki anak Ismail umurnya 88 tahun. Maka Sarah nggak percaya. Bagaimana mungkin saya memiliki anak? Saya ini sudah tua, bahkan monopos, Pak. Monopos itu sudah tidak menstruasi. Ya. 99 tahun umur Nabi Ibrahim. Ibrahim juga sudah tua. Masa saya mau bisa punya anak? Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ini menarik Bapak Ibu, bahwa ternyata menjamu tamu itu, memperlakukan tamu dengan baik, itu bagian dari wasilah kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya. Maka kalau ada tamu, ya, maka muliakan mereka. Ya, kalau kita memiliki makanan yang paling bagus, paling lezat, berikan kepada mereka, suguhkan kepada mereka. Itu menjadi wasilah kebaikan-kebaikan untuk kita, yang dengan kebaikan-kebaikan itu mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan-kebaikan juga untuk kita. Ya, itu beberapa pelajaran tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mudah-mudahan sedikit banyak kita bisa mengambil pelajaran dari semua itu, kemudian kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.